Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Evan di channel Mas Evan. Hari ini hari Jumat teman-teman, kurang lebih hampir jam 11 ya. Persiapan teman-teman mungkin pastinya kalau untuk laki-laki wajib yang muslim untuk ke masjid ya. Nah, sebelum ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melatih upper body. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh gerakan saja, yaitu kita melatih shoulder dengan latihan back. Ya, kenapa kok bisa digabung? Boleh digabung karena katanya kalau otot yang berlawanan itu jangan digabung. Nah, itu juga termasuk hoax ya teman-teman, termasuk hoax ya. Jadi tidak apa-apa. Latihan ini ditujukan buat teman-teman yang mempunyai waktu sebentar latihan ataupun jadwal latihan yang tidak bisa setiap hari atau seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, jangan sampai satu minggu 1 kali ya, jangan sampai. Nah, ini adalah strategi. Jadi upper body kita lakukan latihan gerakan 2 shoulder dan juga 2 back menggunakan dumbbell teman-teman, dengan gerakan yang mudah, yang simple tetapi mengutamakan performa. Oke, nah sebelum itu saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Denis PA ya. Beliau itu nginbox saya. Kemarin saya sudah memberikan challenge kepada beliau untuk melakukan push up selama tantangan 21 hari dan lihat hasil atau dari latihannya tersebut selama 21 hari. Dan alhamdulillah ada perubahan, dan juga karena dilakukan dengan sit up, kemudian saya juga lupa apa itu tadi yang inbox saya. Jadi beliau bertanya apa yang harus dilakukan setelah saya mampu menurunkan berat badan. Nah, ini merupakan progres yang luar biasa buat Mas Denis. Terima kasih, saya apresiasi buat beliaunya. Jadi karena memang ada niat, ada tujuan ya, sehingga bisa melakukan atau bisa merubah pola hidup yang kemarin kurang baik. Walaupun beliau ini masih di pondok ya, jadi sulit untuk melakukan olahraga di luar ataupun melakukan kegiatan hal yang lain ya. Nah, jadi saran saya, lanjutkan saja latihannya Mas Denis, lanjutkan latihan, perbanyak gerakan-gerakan compound ya. Jadi yang melibatkan lebih dari satu otot dan satu sendi. Misalkan melakukan push up tetap, kemudian latihan shoulder, latihan chest ataupun latihan back. Jadi melakukan latihan gerakan compound setiap harinya atau sesering mungkin, atau yang bisa dikatakanlah sesuai jadwal ya. Kemudian yang paling penting adalah kalau bisa nih, tapi harus ini syaratnya. Jadi bagaimana cara kita program kita mobile king mau cutting sukses itu, yang pertama yaitu harus sering latihan squat. Jangan pernah melewatkan latihan squat atau latihan kaki ya. Jadi bisa dilakukan di pondoknya, di rumah kita lakukan squat ya, dengan menggunakan beban badan sendiri. Kemudian lakukan lunges ya, kemudian juga deadlift boleh, kemudian standing calves, hamstring curl, leg curl menggunakan bantuan dumbbell kalau seperti itu. Tapi saran saya lakukan squat dengan menggunakan beban badan sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, tidak perlu lama-lama begitu ya Mas Denis ya. Kita lakukan shoulder press hari ini. Kita menggunakan kursi teman-teman, biar kita lebih fokus di bagian uppernya ya. Oke, ini kursi seperti ini. Tetap seperti ini ya. Ada usaha teman-teman.
Jadi gerakan pertama adalah shoulder press. Shoulder press di sini kita melatih bagian otot deltoid, ya, otot bahu kita secara menyeluruh, tengah, depan, samping, belakang, posterior, dan juga tengah. Ini dengan gerakan shoulder press teman-teman bisa melatih otot bahu secara keseluruhan. Gerakan ini teman-teman bisa lakukan sebanyak 4 set. Ya, boleh 4 set dengan hitungan per setnya sekali lagi sampai feel, sampai gagal, sampai terasa pedas, terasa panas di bagian deltoidnya. Ya. Dari samping, kalau saya melakukan gerakan shoulder press ini tidak lurus seperti ini, tapi agak diagonal. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Saya melakukan 15 repetisi teman-teman ya, dengan performa yang benar. Jadi terasa panas. Ini sudah 2 set. Ini sudah 2 gerakan. Ntar lagi kita bagian samping, bagian lateralnya. Ini favorit nih. Biasanya banyak yang sering tidak pernah dilewatkan kalau latihan bahu dengan gerakan lateral ya. Kita sama, tetap kita duduk. Kenapa? Karena kalau kita duduk, kita lebih fokus di bagian uppernya. Jadi tidak ada banyak momentum dari bantuan lowernya atau di bagian kaki teman-teman. Jadi kita benar-benar fokus di bagian shoulder yang kita latih. Ingat teman-teman, kalau melakukan jangan terlalu ambisi. Jadi menggunakan beban yang melebihi kapasitas kemampuan kita. Di sini saya menggunakan barbel 10 kilo. Langsung ya. Oke. Badan tegak, posisi kita dorong di bagian samping. Berat teman-teman, panas kalau kita menggunakan beban 10. Tujuh, 8, 9. Ini jadi kita apa ya? Tidak ada alasan untuk tidak latihan teman-teman ya. Jangan jadikan alasan saya tidak punya alat, saya tidak ada waktu. Ini kita ambil 10 menit saja sudah panas. Ya, sudah terasa. Mungkin juga teman-teman nanti ada pernyataan atau mendengarkan statement seperti ini. Ya, kamu tuh bagus badannya, makanya kamu gampang memberikan tutorial. Badan yang bagus itu kan melewatkan atau sudah menjalani berbagai proses yang tidak mudah teman-teman. Makanya mereka-mereka itu mampu memberikan tutorial, mampu mengajak teman-teman untuk latihan. Bukan karena semata-mata ini badan saya sudah gede, ini badan saya sudah jadi. Bukan semata-mata apa ya, memberikan transfer knowledge, pengetahuan bagaimana cara melatih otot yang benar, bagaimana pola makan yang baik, bagaimana pola tidur yang berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi bukan mentang-mentang karena wah Mas Hervanto enak ngomong seperti itu. Saya sudah sering mendapatkan pernyataan seperti itu, tapi ya sudah, saya tetap fokus. Saya fokus pada aktivitas saya, pada hobi saya, dan juga saya fokus juga memberikan ilmu bagi mereka-mereka yang memang konsisten, memang serius dalam membangun atau merubah pola hidup, begitu ya teman-teman ya. Yuk sekali lagi, lateral raise ya. Ini jadi latihan ini adalah untuk bagian side kita, latihan bahu samping kita. Tidak perlu banyak variasi teman-teman ya.
12 repetisi. Tak lagi kita latihan back. Kalau back ini teman-teman, otot back ini adalah otot terbesar kedua setelah leg, setelah latihan kaki. Jadi teman-teman jangan pernah melewatkan latihan kaki, jangan pernah juga skip latihan back. Tapi yang paling utama adalah jangan pernah melewatkan latihan kaki, ya, seperti itu. Yuk langsung saja, ini sudah 11 menit teman-teman. Kita back. Nah, satu gerakan aja ya. Sepertinya waktunya tidak nutup ini teman-teman. Kita back karena kita menggunakan bantuan kursi dan kita juga one by one, satu persatu kita menggunakan dumbbell. Jadi posisi kita dumbbell row seperti ini. Kita untuk melatih otot bagian ini. Latih mus dorsi teman-teman. Ini lurus, kita tarik mendekati arah pinggang. Tuh. 2 3, rasakan teman-teman. 4 5 6 7 8 9 10. Berarti yang kiri sambil 10 aja. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terasa teman-teman ya. Ini sudah 12 menit teman-teman ya. Jadi cukup sudah. Saya hanya memberikan 3 gerakan. Nah teman-teman, kalau misalkan hari Jumat, hari ini latihan seperti ini barusan, jadi shoulder dulu baru back. Boleh besok libur dengan gerakan lain, boleh besok back dengan chest, boleh. Dan besoknya lagi shoulder sama back lagi diulang, tapi dibalik teman-teman, back dulu baru shoulder. Jadi ini adalah strategi teman-teman. Kenapa? Dengan tujuan apa? Jadi untuk menstimulasi otot yang kita latih. Karena ada kalanya juga otot itu jenuh teman-teman. Ya memang ada hypertrofi, memang ada perkembangan massa ototnya. Tetapi itu akan berjalan dengan pelan. Nah, dengan cara variasi seperti ini, maka ada stimulasi, ada rangsangan. Wah, semakin otot ini akan berkembang. Nah, seperti itu. Tapi juga jangan lupa perhatikan pola makannya tetap dan juga pola tidurnya yang berkualitas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah di flag. Oke teman-teman ya, persiapan Jumatan ini sudah hampir jam 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Masalah Fun, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Oke, bye-bye.